Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ani di Klaten. Mbak Ani menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya saat dia itu masih kecil. Masih SD, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 89, sebelum tahun 90-an ya, tahun 80-an. Nah, jadi pada saat itu, bapak sama ibunya Mbak Ani itu baru pindah ke sebuah rumah. Rumah itu dari bapaknya, dari kakeknya maksudnya itu dapat warisan. Itu satu rumah yang memang sudah jadi, sudah berdiri, tinggal make doang gitu kan. Akhirnya sudah pindahlah keluarga tersebut, keluarganya Mbak Ani ke rumah baru itu. Nah, di situ bapak kan waktu itu masih berdagang ya. Bapak itu bukan seorang pegawai atau apa, dia itu berdagang. Dan pada suatu hari bapak itu ada satu urusan. Jadi ada urusan yang berhubungan dengan dagangnya tersebut. Dan ya ngomong ke Mbak Ani, tapi ngomongnya orang tua ke anaknya gitu, anak kecil. Itu ngomong, "Ani, bapak bentar lagi mau pergi," katanya. "Mau pergi kemana, Pak?" "Bapak mau ke Semarang, kamu di rumah yang nurut ya sama ibu." Ya bahasanya sederhana seperti itu. "Bapak ke Semarang, Semarang itu di mana ya?" Nggak tahu ya waktu itu ya. "Semarang itu di mana, Pak?" "Oh, Semarang itu di sana. Pokoknya bapak ada perlu ke situ, nanti kamu sama ibu yang nurut ya, jangan bandel," kata si ini. Iya Pak, iya Pak." Dan waktu itu nggak nanya berapa hari, berapa lama perginya bapak, ya sudah, hari H pun tiba, bapaknya Mbak Ani pun pamitan. Keluarlah, pergilah dari rumah tersebut. Mbak Ani sendiri ngerasa sedih waktu itu ya. "Bapak mau kemana sih ya?" "Ke Semarang." "Semarang itu di mana?" "Bu, bapak pulangnya kapan ya, Bu ya?" "Ya, bapak pulangnya nanti," kata. Jawabnya tuh begitu, nggak ngomong besok, sebentar, atau lama. Bilangnya ibu itu cuman pulangnya itu nanti. Ya sudah, Mbak Ani pun ngerasa ada sebuah perbedaan di rumah tersebut. Kok sepi ya tanpa bapak ya, kok nggak enak gitu ya. Dan rumah itu memang ada rasa takut waktu itu Mbak Ani, karena semenjak kepergian bapak pergi ke Semarang itu, kan di rumah cuma tinggal berdua. Kampungnya Mbak Ani sendiri itu termasuk kampung yang lumayan cukup sepi, apalagi kalau malam hari itu nggak ada anak-anak yang main di luar. Mbak Ani kan waktu itu masih anak-anak dan tahun 80-an ya. Di titik yang lumayan cukup jauh di kampung tersebut, di situ ada anak-anak yang suka main malam-malam ngumpul di sana. Cuman di areanya Mbak Ani sendiri itu relatif cukup sepi. Jadi malam itu ya udah, dari hari udah gelap, pintu itu udah ditutup semua, apalagi ndak ada bapak. Ibu pun ya agak-agak sedikit khawatir atau gimana ya, agak-agak sedikit takut. Dan akhirnya sudah, setelah beberapa hari menyesuaikan dengan kondisi baru tersebut, Mbak Ani dan ibunya pun sudah mulai terbiasa. Tapi yang namanya rasa takut itu tetap ada, rasa waspada gitu ya, terutama saat malam hari tiba. Dan waktu itu akhirnya ibunya Mbak Ani itu manggil adiknya, berarti tantenya Mbak Ani ya, itu buat nemenin di situ di rumah. Tantenya pun akhirnya ke sana. Lumayan lah, ada 3 orang, jadi nggak terlalu sepi lagi. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau mention, mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawangnya nggak ada di sini karena masih diproduksi. Alhamdulillah kemarin itu habis ya. Terima kasih kawan-kawan untuk yang sudah memesan. Ditunggu pesanannya sampai. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ya ditunggu pesanannya. Bawang gorengnya Wiji itu bawang renyah murni tanpa campuran apapun, kualitas premium ya. Itu aja, sama kawan-kawan yang sudah mampir di channelnya Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ani tadi. Hidup bertiga bersama ibu sama tantenya itu bikin Mbak Ani itu tidak terasa. Ternyata sudah sekitar 1 minggu bapak itu nggak pulang, dan secara tiba-tiba
Mbak Ani kangen sama bapak. Akhirnya nanya sama ibu kan pada suatu malam, Bu, bapak kok lama ya Bu perginya ya Bu ya? Iya, paling sebentar lagi pulang, kata si ibu. Mungkin bapak masih ada urusan, ya kamu sabar aja di sini. Kan ada tante di situ. Ya dihibur begitu. Malam itu tetap rasa kangen itu ada, dan ya wis lah, akhirnya tertidur kan. Dan beberapa hari kemudian, sekitar 1 minggu, jadi bapaknya Mbak Ani itu pergi kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah memasuki 2 minggu, Mbak Ani itu dikasih kabar sama ibunya, nih bapak nanti pulang, katanya begitu. Hah? Bapak pulang Bu? Kapan Bu? Nanti sore, kata si ibu. Oh, bapak nanti sore pulang, beneran Bu? Iya beneran, kata si ibunya. Akhirnya sudah ditungguin kan, pulang sekolah itu udah kemana-mana, wis pokoknya di rumah anteng belajar. Dan sore pun akhirnya tiba, meskipun waktu hari itu tuh rasanya tuh lama banget karena harus nungguin gitu ya. Dan sore hari tiba, bapak kok nggak pulang-pulang ya? Mbak Ani nanyain mungkin ratusan kali ke ibunya, Bu, bapak kok nggak pulang-pulang sih Bu gitu. Katanya sore Bu, ini kan udah sore padahal baru jam 3 gitu ya. Ya nanti sebentar lagi, sabar, bapak masih di perjalanan. Oh gitu Bu. Berapa menit nanya lagi, kok nggak pulang-pulang ya Bu ya? Kok nggak pulang-pulang? Wis pokoknya juga kayak gitu ya. Sampai malam hari, bapak itu belum pulang juga. Bu, bapak kok belum pulang Bu? Ini kan padahal udah malam. Nah waktu itu tantenya, karena bapaknya itu kan udah mau pulang, tante pun akhirnya ya udah dipersilakan pulang. Ya udah cukup ditemeninnya gitu ya. Akhirnya si tantenya kan pulang, akhirnya di rumah itu cuman berdua itu doang. Mbak Ani nanyain terus sampai akhirnya sekitar jam 7:30 malam, ya mungkin karena capek gitu ya, Mbak Ani pun tidur, cuman tidur di ruang tengah di situ. Dan entah jam berapa waktu itu udah malam, bapaknya baru datang, ada bunyi jegrek-jegrek. Tadinya kan Mbak Ani tidur di tengah itu ditemenin sama ibunya tuh nonton TV. Kemudian ibunya bangun, Mbak Ani juga dengar ada suara pintu dibuka. Wah, jangan-jangan bapak pulang, gitu kan. Langsung dia terbangun ke situ. Baru sampai pintu antara ruang tengah dan ruang tamu, Mbak Ani itu berhenti, ngelihat bapak di sana, dan di belakang bapak itu ada seorang perempuan. Perempuan seusia ibunya Mbak Ani lah, masih relatif lumayan cukup muda ya, masih antara 20-30 tahunan mungkin segitu. Ini berdiri di belakangnya bapak. Dek, itu siapa gitu kan Mbak Ani? Mbak Ani pun berdiri di sana, bapak, Ani dipanggil. Aninya diem aja gitu kan. Kenapa? Ibu pun bilang, baru bangun itu Pak, tadi tidur. Belum ngumpul, kata bapaknya. Padahal Mbak Ani itu ngeliatin perempuan yang ada di belakang bapak itu. Nah, bapak pun akhirnya mendekat ke arah itu kan. Dan Mbak Ani tuh ngomong, Pak, itu siapa Pak? Gitu kan, nanya. Bapak, itu siapa mana? Nah, bapaknya itu nggak tahu, bapaknya itu nggak ngeh. Dan ibunya juga, siapa apa nih? Pintu udah ditutup. Siapa apa nih? Nah, ini kan badannya digeserin sama bapak ya. Fokus pun udah buyar dari sosok perempuan itu. Mbak Ani pun akhirnya dibawa ke ruang tengah. Yang ngelongok-longok begini. Pak, bapak sama siapa Pak tadi Pak? Sama siapa? Bapak nanyakan. Tadi ada perempuan kayak ibu, bilangnya begitu, maksudnya kayak ibu tuh ya seusia ibunya kayak gitu, model-modelnya juga mirip, rambutnya panjang sedada kayak gitu, hitam, ya mirip-mirip seperti itu kayak ibu. Nah, ibunya siapa Pak maksudnya Pak? Nggak tahu, bapak juga nggak tahu. Akhirnya sudah, ya udah tidur. Akhirnya malam itu pun tidur. Mbak Ani pun nanya lagi sebelum tidur, Pak, nanyanya ke ibu, Bu, itu siapa ya Bu ya? Sudah malam gitu, nggak dibahas. Akhirnya Mbak Ani pun tidur. Nah, keesokan paginya Mbak Ani pun nyariin itu temannya bapak, itu siapa yang semalam datang bareng. Tapi ya nggak ketemu siapapun. Ditanya sama ibu, nih kamu nyariin siapa? Nggak apa-apa Bu, padahal nyariin sih itu. Akhirnya sudah, dia pun berangkat sekolah diantar sama bapak. Tapi Mbak Ani nggak nanya lagi perihal tersebut sampai akhirnya
Pulanglah dia dari sekolah. Pulang sekolah waktu itu masih SD sekitar jam 10-an ya. Jam 10 lewat sampai di rumah. Mbak Ani itu begitu sampai halaman, ini ngelihat. Kan ada kaca rumahnya Mbak Ani itu kaca besar. Yang sampingnya itu ada kaca nakok ya, yang bisa dibuka tutup begini, yang tumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah ini di kaca yang besar yang utuh itu, Mbak Ani ngelihat ada seseorang lagi berdiri di sana. Dan itu adalah orang yang sama yang dilihat Mbak Ani semalam. Siapa itu ya? Mbak Ani kan jadi malu-malu gitu kan. Dia itu nggak berpikir dia itu siapa sebenarnya. Cuman ya dikiranya itu tamunya bapak lah. Itu temannya bapak. Aku nggak ngerti itu siapa. Akhirnya sudah masuk ke rumah kan. Biasanya salam itu enggak, langsung main masuk aja. Plus masuk ke belakang sana, itu pun lari. Ibunya lagi masak di belakang sana. Jangan lari-lari, itu langsung meluk ibunya. Ibunya pun juga, kenapa Bu? Ada orang itu siapa ya Bu ya katanya. Orang mana? Itu Bu, temannya bapak tadi malam. Di mana orang? Nggak ada orang, bapak pulang ke sini sendirian kok katanya. Enggak Bu, aku ngelihat Bu, beneran Bu, semalam itu ada. Emang kayak gimana? Ibu pun nanya kan. Ya ini sama kayak ibu, bentuknya mirip-mirip kayak ibu, katanya seperti itu. Ya sudah, ndak ada, mungkin kamu salah lihat, kamu baru bangun tidur tadi malam kan, mungkin ya begitu, kamu salah lihat lah, intinya begitu. Tapi Mbak Ani ya masih penasaran dengan hal tersebut. Dia pun masuk ke rumah sana, ganti baju. Saat lagi habis ganti baju di kamar, itu kan pintu dibuka setengah gitu kan. Ini tiba-tiba sosok itu tuh ngelongok dari ruang tengah. Cuman ngelongok begini, setengah badan doang, ngeliatin ke arahnya Mbak Ani. Cuman apa? Kali ini tuh mukanya serem, mukanya tuh melotot. Matanya itu kayak dipaksa dibuka. Matanya tuh mata-mata sipit gitu ya sebenarnya. Cuman matanya tuh kayak dipaksain dibuka, dan mulutnya itu ikut-ikutan bergerak kayak orang menyeringai semacam itu, ngelongok begini. Dianya kan ketakutan. Bu, langsung manggil-manggil ibunya. Ibunya pun lagi masak ditinggalin ke situ. Kenapa nih? Bu, itu Bu, setan Bu, kata si Mbak Ani bilang begitu. Setan mana? Itu Bu yang semalam datang sama bapak itu, ternyata itu serem Bu, itu serem gitu. Mbak Aninya tuh ketakutan, dan akhirnya itu kan lagi goreng sesuatu. Tadinya itu udah hampir mateng sampai wah gosong. Ibunya pun langsung lari ke belakang. Mbak Ani juga lupa ikutan ke belakang sana. Yaitunya gosong dan sebagainya, tapi tidak masalah. Nah setelah itu ibunya kompor dimatikan, dan dia ngobrol sama Mbak Ani ya. Kenapa? Kamu kenapa? Ibu pun megang keningnya, dan saat megang keningnya Mbak Ani ternyata memang dia itu agak sedikit demam, agak sedikit anget, dan akhirnya kan dulu dikasih minum obat ya. Kalau nggak salah itu ada namanya Bodrexin atau apa gitu. Dikasih minum itu ya. Mbak Ani pun disuruh istirahat, cuman ibunya minta ditemenin, dia tuh nggak berani sendirian. Akhirnya sudah istirahatlah dia. Tidur, Mbak Ani itu tidur, dia tuh mungkin capek banget atau gimana ya. Sekitar jamnya makan siang, jam 12:30 lah, jam 12 lewat, itu bapak juga udah pulang di rumah di sana. Dan Mbak Ani pun bangun, badan itu sakit, semua pokoknya aku meriang hari itu, waktu itu. Dan udah bapak sama ibu itu lagi membahas masalah itu. Nih, sini, kamu gimana? Iya Bu, aku masih sakit Bu. Ya sudah, sambil tiduran ya sini, tapi makan dulu, kata ibu. Nanti habis makan minum obat lagi. Iya Bu, makanlah di situ. Nah saat lagi makan kayak gitu kan, Mbak Ani ngedengerin obrolan bapak sama ibu ya. Begitu ibu pun ngomong, iya Pak Ani semalam katanya ngelihat bapak itu ada yang ngikutin gitu. Apa Bu yang ngikutin Bu? Ya ibu juga ndak tahu, tapi katanya begitu, mungkin di jalan kali ya Pak ya. Ya bisa jadi, dan tadi pagi tuh begini-begini diceritakan. Nah sudah, Mbak Ani pun habis makan, dia tertidur lagi. Sampai sore, kurang lebih sekitar jam 3.
Saat jam 3 sore itu badan itu makin ndak karuan dan agak sedikit gelap. Sore itu dia nggak mandi ya, cuman agak sedikit gelap sekitar jam 4, jam setengah 5 sore. Ini kan ditemenin sama ibunya. Begitu ibunya meleng sebentar, bentar ya ibu mau mandi, nanti bapak kesini habis sholat, kata si ibu. Iya bu, udah. Ibunya keluar, bapaknya itu masih sholat di sana. Tiba-tiba Bani itu ngerasa di ruang tengah itu banyak orang lari-lari, gudak-guduk semacam itu. Kok banyak orang lari? Dia pun nengok ke arah kamar, keluar ke sana kan. Nah, begitu nengok ke arah kamar, ini banyak banget sosok-sosok yang mirip atau sama lah kayak sosok perempuan itu. Mereka tuh nggak tahu jumlahnya ada berapa. Mereka itu masuk ke kamarnya Mbak Ani semua. Jadi kayak udah penuh. Beberapa juga ada yang berdiri di kasurnya Mbak Ani ke sana lompat. Bentuknya itu sama, perempuan pakai daster. Bentukannya tuh mirip kayak ibu kayak gitu. Cuman kalau diperhatikan mukanya tuh beda. Mukanya tuh ini serem. Nah, ini ada yang lompat ke kasur ke sana ke atas. Semuanya ini dari luar itu nggak berhenti banyak banget. Ya Mbak Aninya pun ketakutan di sini, jerit-jerit. Bapak pun datang. Nah, begitu datang, Mbak Ani melek lagi. Sosok-sosok itu udah ndak ada. Kenapa? Kamu kenapa? Pak, aku ngelihat sini setannya banyak banget, Pak, masuk ke kamar. Itu akhirnya minta emban, gendong sama bapaknya, digendong lah. Ya sudah gitu kan, bapak pun mungkin mengerti apa yang diiniin sama Mbak Ani, ditanya gitu kan, gimana ceritanya. Pak, diceritakan semua dari awal pertama kali dia itu melihat malam itu sampai kejadian-kejadian selanjutnya dan sampai yang tadi itu. Bapak sama ibu waktu itu sebenarnya mikirnya, ya ini anak tuh lagi sakit, lagi demam, mungkin ya begitulah. Tapi di satu sisi, bapak sama ibu juga mikir, Ani itu kesambet di mana ya Pak ya kira-kira? Kalaupun kesambet di mana ya? Aduh, bapak ndak tahu Bu. Ya wis lah, udah biarin aja gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu malam harinya, ini hari itu, bapak itu bilang sama ibunya, itu si adikmu disuruh ke sini, tantenya si ini siapa tadi Mbak Ani itu disuruh datang ke situ. Emang bapak mau kemana Pak? Ditanyakan sama Mbak Ani. Bapak mau keluar dulu sebentar, nanti malam. Pak, aku takut Pak. Nah si Mbak Aninya tuh bilang begitu. Nggak apa-apa, kamu di sini, katanya. Kamu di sini aja, nggak apa-apa. Sama kan ada tante juga. Akhirnya sudah ada tantenya. Bapak pun malam itu sekitar jam 7:30 keluar dari rumah. Mbak Ani tiduran di ruang tengah di sana. Badan pun udah mulai sedikit adem karena ya habis minum obat ya. Dia pun rebahan di situ ditemenin sama tantenya, sama ibunya. Mereka tuh ngobrol sendiri. Mbak Ani cuman ngedengerin aja. Dan tiba-tiba bapak itu pulang. Mbak Ani sempat tertidur. Bapak itu pulang. Gubrak itu kenceng banget pintunya. Itu begitu pulang, bapak itu kayak orang, Mbak Ani kan lagi sakit ya, kepala itu agak ngeliang sedikit. Dia terbangun, ngelihat bapaknya itu kayak orang bingung. Ibu udah teriak-teriak, Pak, sadar Pak. Bapak kenapa Pak? Itu ngeliatin kesana kemari kayak orang yang lagi panik seperti itu loh. Bu, bawain semua baju Bu, keluarin semua. Loh Pak, emang kenapa Pak, ada apa? Kata ibu kan. Wis pokoknya keluarin, ini apinya tambah gede Bu. Jadi bapaknya Mbak Ani itu seolah-olah melihat rumahnya itu lagi terbakar, seolah-olah seperti itu. Bu, cepetan keluarin. Bapaknya menuju ke kamar, ini baju itu diuntra-untra semua, dikeluarin dari lemari. Bu, ini cepetan sana, nanti apinya tambah gede, merembet. Ibunya kan bingung, Mbak Ani juga bingung. Akhirnya Mbak Ani mepet ke tantenya, nggak ngomong apapun, cuman menyaksikan kejadian tersebut. Tantenya juga sama, ketakutan. Ibu pun bingung, Pak, istighfar Pak, duduk di sini. Bos, nggak bisa Bu, ini cepetan, buruan keluar. Apinya tambah gede Bu, kebakaran. Tolong, teriak begitu ya tetangga kan. Akhirnya mendengar ya, beberapa tetangga, Mbak, kenapa Mbak, ada apa Mbak?
Ini suaminya, "Mas, keluar, keluar Mas. Bantuin, bantuin." Bapak itu panik sendiri. Warga yang datang pun bingung. Bu, kenapa? Kenapa ini? Bapak itu ngerasa rumah ini kebakaran, katanya begitu. Udah tahu, wah kerasukan kali Mas, kerasukan kali. Ada yang ngomong seperti itu udah makin ke sana itu tetangga makin banyak ya, dan akhirnya Bapak itu merintahin, minta tolong sesuatu yang bisa dikeluarkan, bisa diselamatkan itu dikeluarkan. Tapi di satu sisi warga ya orang lihat nggak ada api, nggak ada apapun, ya sudah megangnya akhirnya yang dipegang itu bapaknya Mbak Ani, dipegangin ketat, "Mas, istighfar, istighfar," gitu kan. Manggil orang pinter, tetangganya ke situ, datang ke situ, bok gitu kan. Wow, diritualin di sana, dan alhamdulillah bapak itu agak lumayan cukup tenang dan kayak sempat ketidur sebentar, entah tidur entah pingsan ya. Tapi bapak itu merem, tenang gitu ya, seolah-olah kayak orang lagi tidur, dan mungkin sekitar 10 atau 15 menit bapak itu bangun lagi. Nah, begitu bangun, bapak itu bingung. Loh, kok rame di rumah ini, ada apa? Kok rame? Langsung ngeliatin kan anggota keluarganya. Mbak Ani sama ibu gitu kan. Oh ada, mungkin bapak itu udah tenang gitu ya. Ani anaknya sama istrinya, terus si tantenya gitu ya, dilihat di situ, oh ada semua tenang. "Pak, ini ada apa Pak? Kok rame-rame semua orang kok pada ngumpul di sini, ada apa?" Ya di situ diceritakan, "Jadi gini Pak, bapak itu tadi begini-begini, minta tolong katanya." Oh iya, bapak pun sedikit agak inget, kayaknya tadi saya tuh melihat rumah ini terbakar, kata si bapak. Nah itu dia Pak, bapak itu pulang-pulang katanya langsung begitu minta tolong, teriak-teriak, barang-barangnya itu minta dikeluarin. Nah sementara ibunya Mbak Ani itu masih akhirnya ngelipet ulang baju-baju yang tadi diudal-udal gitu ya sama bapaknya si Mbak Ani itu. Itu bapak pun didapat cerita dari tetangga seperti itu, dan tetangga pun akhirnya nanya dong, "Pak, emang apa yang terjadi Pak?" "Iya Pak, bapak tadi bilangnya mau keluar, soalnya anak saya tuh begini." Ini cerita udah sebagian udah diceritakan ke warga ya, dan bapak pun akhirnya nginget-nginget, "Iya Bu, bapak itu mau ke rumahnya si Rozali itu teman bapaknya, dan ya orang pinter lah boleh dibilang seperti itu ya. Tujuannya itu mau nanyain itu anak saya itu si Ani itu kesambet atau gimana. Ya udah jalan di sana, dan bapak itu diikutin sama seseorang. Pas nengok ke belakang itu ada seorang perempuan, nanya kan, Mbak siapa? Kok ngikutin saya terus?" Bapak pun keinget dengan omongannya Ani. Dia itu ngelihat sosok perempuan, dan ini kok ada perempuan yang ngikutin, jangan-jangan ini adalah sosok yang sama. "Kenapa Mbak ngikutin saya terus?" "Enggak Mas, aku cuman mau ngasih tahu Mas," kata si perempuan tadi. "Ngasih tahu apa Mbak?" "Itu rumahmu kebakaran Mas, rumahmu kebakaran, istrimu ditinggalin di sana sama anakmu. Kamu ke sana, diselamatin," katanya begitu. "Masa sih kebakaran?" "Iya beneran, istri kamu itu lupa matiin kompor," kata si ini. Dan akhirnya bapak pun bergegas gitu ya pulang ke sana, dan dari kejauhan itu emang loh beneran apinya udah gede, nyala malam itu kan terang gitu kan. Akhirnya si bapak makin ngebut ke sana dan mendapati memang rumah itu tuh dalam kobaran api. Bapak pun langsung panik, sementara ini kok ada kebakaran, orang-orang di rumah kok pada tenang-tenang, bukannya keluar, bukannya apa. Bapak pun panik sendiri seperti itu, dan oh begitu ceritanya. "Iya Pak, perempuan itu siapa? Saya juga enggak tahu, ini mungkin perempuan yang sama yang dilihat sama anak saya. Itu di sana ada salah satu warga, Pak. Kayaknya ini deh Pak. Sengaja mungkin Pak, sengaja apa Pak? Ya sampean kan malam itu mau ke tempatnya si Mas Rozali kan?" "Iya betul, mau minta bantuan atau apa?" "Ya buat nanyain kesambet, kalaupun memang beneran iya kesambet, artinya ada pelakunya Pak. Perempuan itu katakanlah, dan
Si perempuan itu mungkin nggak terima, nggak suka. Waduh, ini kalau si orang ini sampai ke tempatnya Rozali, bisa cilaka aku gitu, aku bisa diusir atau bagaimana. Makanya sampean itu dikerjain, Pak. Iya juga ya, bener kata si bapak, bisa jadi seperti itu. Makanya aku nggak jadi ke tempatnya Rozali dan Rozali nggak tahu masalah ini. Dan akhirnya kan tadi ada yang ngobatin bapak gitu kan. Nah ini nih yang ngobatin nih, tanya. Itu kayak orang malu-malu. Memang orangnya itu pemalu banget. Kalau nggak dipaksa gitu ya, itu nggak mau. Malam itu ngobatin bapaknya itu juga karena ditarik-tarik. Buruan cepetan itu. Kasihan tolongin gitu. Akhirnya mau nolongin. Nah, itu ditanyain. Udah mas, cerita aja, nggak usah malu-malu atau gimana. Sampean itu habis dari mana sih Pak? Ditanya begitu. Oh, saya itu kemarin habis dari luar kota, dari Semarang. Oh, berarti itu jauh ya Pak ya rumahnya. Ngomong begitu, mas gimana sih mas gitu kan. Ayo cerita-cerita aja. Nah menurut si mas itu dengan susah payahnya menjelaskan gitu ya. Karena memang dia itu tipe orang yang pendiam. Jadi cara berkomunikasinya pun agak sedikit terbatas gitu ya. Dia pun berusaha menjelaskan apa yang dia lihat. Jadi bapaknya Mbak Ani itu saat pergi selama 2 minggu itu kan untuk urusan dagang ya. Ada beberapa supplier yang ditemui di sana di Semarang tersebut. Dan waktu itu ada salah satu supplier yang memang agak sedikit nyeleneh dari pakaian dan sebagainya begitu. Itu lumayan cukup berbeda dari yang lain. Tapi nggak dijelaskan seperti apa ya. Dan ya saat ke rumah itu, si bapaknya Mbak Ani itu melihat banyak banget, makanya dibilang celeneh gitu. Bapaknya Mbak Ani itu melihat banyak banget perempuan-perempuan di satu rumah yang besar, jumlahnya itu ada puluhan. Di rumahnya kok banyak banget begini, istrinya banyak banget, ada berapa gitu ya, mana cantik-cantik lagi kata si itu. Tapi bapak kan menjaga sopan santun, karena ini urusan dagang ya, diem aja nggak berkomentar apapun. Dan si orang itu pun sama, dia nggak ngomong apapun, nggak cerita apapun mengenai itu. Sampai akhirnya duduk di sana kurang lebih sekitar 1,5 jam dengan perempuan-perempuan itu yang mondar-mandir bolak-balik. Ini aku tuh kayak seorang raja, terus ini yang mondar-mandir ini dayang-dayangnya, selir-selirnya ini gitu. Wis pokoknya seperti itu yang dibayangin sama si cantik-cantik semuanya. Dan waktu itu si bapaknya Mbak Ani pun pamit pulang. Saat pamit pulang, ini ada seorang perempuan, dia itu udah berdiri di gerbang rumah, di sana di depan, di pinggir jalan. Bapak pun sempat nyapa begini, si perempuan itu ya senyum. Terus udah habis itu aku tuh nggak inget apa-apa lagi. Aku nggak ngelihat dia atau gimana gitu ya. Tahu-tahu waktu pulang ke rumah, kata Ani, bapak itu bawa seorang teman. Itu siapa? Ya itu Pak, itu tuh sampean diikuti dari rumah sana. Kok bisa ya Pak ya? Itu berarti yang saya lihat di rumah itu tuh bukan orang. Bukan Pak, itu bukan orang, itu tuh ingon-ingon katanya, peliharaan. Tapi tanda kutip, bukan peliharaan manusia, istri banyak atau apa gitu ya. Itu bukan, tapi sesuatu yang ya berhubungan dengan hal-hal seperti itu Pak. Oh jadi gitu, tak pikir itu orang katanya. Bukan Pak, itu bukan orang, itu memang jumlahnya itu banyak di sana. Dan Pak itu buat apa Pak? Ya itu nggak jauh-jauh dari kayak semacam pesugihan atau apa, kalau saya ndak salah kata si orang tersebut. Dan karena udah terlanjur ngomong, akhirnya udah mulai terbiasa ya, komunikasi udah terbangun. Nah si mas-mas itu pun akhirnya udah mulai lancar nih ngomongnya. Bapaknya Mbak Ani pun nanya, mas terus gimana mas, sekarang itu masih ngikutin atau enggak? Sekarang masih ngikutin, cuman dia itu udah di luar. Ya udah enggak apa-apa, itu memang udah tak batasin, udah dia tuh di luar aja, nggak usah masuk ke sini. Udah mas, nanti kalau kayak gitu gimana mas? Ya udah nanti gampang lah, besok-besok tak selesain lagi.
Enggak, maksudnya berarti kalau misal saya keluar nanti dia ikut. Iya, kemungkinan masih mau ikut. Lah, kalau ikut gitu gimana, Mas? Nanti saya jadi kayak kemarin lagi, kayak tadi lagi gimana? Udah apa-apa, Pak, nanti tak beresin. Bapak juga boleh nanti ke Pak Rozali ke sana, barangkali ya bisa membantu juga untuk masalah itu. Dan akhirnya ya keesokan paginya tetap. Cuman begini Pak, Bapak kalau misal dari sini mau ke rumahnya Pak Rozali, itu kemungkinan godaannya itu lumayan cukup besar Pak. Bapak akan ya digoda dengan cara seperti itu lagi, mirip-mirip, dan ya sebaiknya Bapak ke sana dianterin sama orang, dan siang hari aja jangan malam, kata situ. Ya sudah, besok ke sana. Akhirnya singkat cerita malam itu selesai, pada istirahat semua. Malam-malamnya sekitar jam 1, jam 2, ini ada suara perempuan itu ketawa. Cuman ya posisinya dari depan rumah di sana, dan bapaknya Mbak Ani ini udah tahu ini tuh pasti perempuan yang itu di sana. Dia tuh mungkin lagi minta masuk atau gimana. Ibunya si Mbak Ani, "Bapak itu lupa ketawa-ketawa, Pak." "Udah Bu, enggak apa-apa, biarin Bu, biarin." Udah istirahat. Akhirnya istirahat ya, kebangun, ketawa lagi, kebangun, ketawa. Jadi malam itu beberapa kali terbangun ya karena ketawanya itu sampai ke dalam rumah. Keesokan paginya bapaknya Mbak Ani pun akhirnya bergegas, "Ibu, Bapak mau ke tempatnya Pak Rozali dulu." Berangkatlah pagi-pagi itu, ditemenin sama tetangga samping rumah. Udah janjian ya, dan Bapak pun gak ngeliat apapun di sana, gak ngeliat siapapun. Jalanlah mereka berdua menyusuri jalanan kampung, di mana jaraknya rumahnya si Pak Rozali itu kurang lebih sekitar 500 meter lah. Cuman itu pagi-pagi ya udah sambil jalan-jalan sama tetangga, ngobrol-ngobrol. Singkat cerita sampailah di rumahnya Pak Rozali. Cerita semua masalah itu, si Pak Rozali pun ya sudahlah kalau kayak gitu, nanti tak bantuin, nanti tak balikin ke sana, kata si Pak Rozali itu begitu. "Tapi aku minta uang," kata si Pak Rozali. "Loh, minta uang buat apa, Li?" Gitu kan. Mereka kan udah berteman ya, "Buat apa, Li?" "Ya buat aku berangkat ke Semarang," katanya begitu. "Oh, berarti kamu nanti ke sana?" "Iya, aku ke sana," gitu kan, ngantri. "Udah, buat ini aja, buat ongkos pulang pergilah," kata si Pak Rozali. "Oh ya sudah, enggak, ini santai. Ini tak kasih berapa sih? Ongkosnya kan tahu bapaknya si ini ya. Oh, dihitung segini pulang pergi, udah sisanya itu buat makan," katanya begitu kan. "Ya wis lah. Udah, mau kapan dikerja?" "Ya sekarang," kata si Rozali, "sekarang aja, kelamaan. Aku juga mau ketemu sama orangnya," katanya begitu kan. "Oh begitu. Loh, emang gimana nanti kenal?" "Enggak, dia itu tahu satu itu kesini kok, tenang aja. Nanti aku kesana itu aku nganterin." Si Rozali, Pak Rozali itu akhirnya hari itu juga berangkat ke Semarang sana. Ya sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Intinya tuh ke sana, begitu pulang dapat cerita. Udah tak pulangin. Aku sampai sana itu disambut gitu ya. Nyambut kayak bawa anak yang hilang, katanya begitu. Wah, si bosnya itu baik banget, begini-begini. Cuman ya caranya itu salah seperti itu. Tapi wis lah, itu bukan urusanku gitu, kata si Pak Rozali. Itu udah tak balikin dan sebagainya. "Ini aku dikasih uang," kata si Pak Rozali sama dia, sebagai rasa terima kasih. Ditunjukin uangnya. Itu lumayan cukup banyak lah di tahun 80-an gitu, berapa puluh ribu gitu. Lumayan. "Ini kamu mau ndak?" kata si bapaknya Mbak Ani. "Udahlah, ndak usah, itu rezekimu, Li." "Oh ya wis lah kalau kayak gitu. Ini buatku ya." Iya. "Li, kamu mau tak kasih bayaran?" "Ya sudah usah," kata si Pak Rozali. Udah santai. Akhirnya selesailah. Nah, beberapa bulan kemudian bapaknya Mbak Ani kan urusan bisnis, ketemu sama si bapak itu. Minta maaf, "Pak, saya minta maaf kalau kemarin itu ya ada kejadian seperti itu. Ini," nyebutnya itu istri gitu ya. "Ini istri-istri saya ada satu mungkin suka sama bapak, akhirnya ngikut ke sana, kepincut." Bapaknya Mbak Ani pun tahu konteks pembicaraannya ke situ, dan ya salah Pak, itu sebagai pelajaran aja, itu pun ngasih pengalaman baru buat saya. Dan akhirnya udah, secara bisnis itu lancar, nggak pernah terjadi apapun, gesekan-gesekan apapun yang aneh-aneh begitu ya. Dan akhirnya bapaknya Mbak Ani pun nggak lama setelah itu kan pulang ke rumah, ya melanjutkan hidup sampai sekarang. Itu aja cerita dari Mbak Ani mengenai
pengalaman yaitu tadi sesuatu yang dibawa oleh bapaknya dari Semarang. Itu aja. Terima kasih Mbak Ani ceritanya, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang pesanannya belum sampai, harap bersabar gitu ya, karena kemarin stok bawangnya sempat terhenti gara-gara mereka itu lagi hajatan. Jadi ya sempat libur. Untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel yang Mbah Warmo itu terima kasih banyak. Apapun itu semuanya, pokoknya terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.